Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga damai terkasih dan sahabat sama semuanya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan hadir bersama kita. Dan kita kembali bertemu dalam Sapaan Damai Sejahtera tanggal 30 Oktober di hari ini. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Kami mau merenungkan akan firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat untuk memahami firman kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini masih dalam rangkaian bulan keluarga. Dan topik seri minggu ini tentang keluarga yang dipulihkan melalui pengampunan. Ayat renungan kita diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13 yang tertulis demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga adalah ciptaan Allah. Sejak awal Allah merancangkan dan membentuk keluarga agar menjadi berkat bagi banyak orang dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Namun rancangan baik ini hancur karena kegagalan Adam dan Hawa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sendi-sendi keluarga pun menjadi rusak. Keluarga kehilangan identitas karena dominasi dosa begitu kuat dalam memporak-porandakan nilai-nilai rohani dalam keluarga. Kecenderungan untuk mau menang sendiri, merasa paling benar, dan saling menyalahkan di dalam kehidupan keluarga menjadi kebiasaan setiap anggota keluarga, sehingga membuat relasi keluarga menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita rindu kembali pada rancangan Allah semula. Kita semua rindu agar keluarga kita mengalami pemulihan. Kata pulih berarti kembali baik seperti semula, menjadi baik atau baru lagi. Dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan yang semula, diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Pemulihan keluarga artinya proses memulihkan keluarga menjadi baik atau baru seperti sesuai rancangan Allah sebagai pencipta keluarga. Keluarga yang dipulihkan melalui pengampunan adalah keluarga yang berhasil memperbaiki dan membangun kembali hubungan yang rusak setelah terjadinya luka dan persoalan di tengah-tengah keluarga. Pengampunan dapat dilakukan dengan saling meminta dan memberi maaf, sehingga tercipta kembali kepercayaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Pengampunan menjadi kunci utama untuk mencegah adanya dendam dan kehancuran. Proses pengampunan ini melibatkan sebuah pengakuan kesalahan, ada penyesalan dan berlanjut permintaan maaf, lalu ada penerimaan dan rasa empati dari semua keluarga. Sebuah pengampunan akan menghapus rasa kecewa, sakit hati, bahkan dendam yang bisa merusak dan menghancurkan keutuhan keluarga. Sebuah pengampunan memungkinkan anggota keluarga untuk saling percaya kembali setelah masa-masa sulit. Dengan hati yang saling mengampuni melahirkan sukacita sejati dalam keluarga. Bapak Ibu, Saudara terkasih, sahabat Samas, bagaimana langkah-langkah pemulihan keluarga bila terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga kita yang bersaudara ataupun antar hubungan anak dan orang tua? Mengakui kesalahan adalah dasar utama. Anggota keluarga yang bersalah harus mengakui kesalahannya dengan jujur. Berikan sikap penyesalan dan ada permintaan maaf. Yang bersalah menyatakan penyesalan dan meminta maaf secara terbuka dan bukan dengan basa-basi atau kepura-puraan. Berikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan baik yang terluka maupun yang melukai dengan menceritakan perasaan sakit yang mereka alami secara rinci. Memberikan empati dengan mencoba memahami akar luka dari anggota keluarga yang tersakiti. Dan pada akhirnya ada hati yang mengampuni dan ada penerimaan dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Sebagai sharing dalam kehidupan keluarga,
Kami selalu membiasakan sikap saling terbuka satu sama lain antara 3 yang bersaudara, anak-anak kami, dan sikap terbuka anak terhadap papa mamanya dan sebaliknya. Bila ada anggota keluarga yang tersakiti karena sikap dan perkataan saudaranya, saudara yang menyakiti harus menyatakan penyesalan dan permintaan maaf. Begitu juga saat kami orang tua tanpa kami sadari sudah melukai hati anak-anak. Karena bisa hal ini terjadi melihat ketidakpatuhan mereka atas arahan dari kami orang tua, sehingga timbul hal-hal yang menyusahkan hati orang tua atau anak. Bila ada yang bertengkar dan melukai satu sama lain, kami membiasakan saat sebelum dimulainya doa keluarga di malam hari dan sebelum berganti hari, sudah ada hati yang berdamai di tengah keluarga. Semua anggota keluarga berkumpul dan anggota keluarga yang bersalah untuk menyatakan permohonan maaf bila telah membuat hati yang terluka di sesama saudara maupun orang tua, ataupun di antara papa dan mama mereka, dan menyatakan untuk ke depan bisa bersama memperbaiki diri dan merubah sikap untuk sesuatu yang lebih baik ke depan, baik dari sisi anak dan kami sebagai orang tua. Dan ada suatu kebiasaan kami juga Bapak Ibu saat hari dan detik-detik tahun yang baru dimasuki. Dalam doa syukur bersama dalam pergantian tahun di jam 00 di hari pertama di tahun yang baru. Dalam ibadah syukur doa bersama, kami juga selalu melakukan dan membiasakan untuk masing-masing anggota keluarga melakukan perenungan dan mengungkapkan dan menyatakan penyesalannya kembali atas kesalahan yang dijalani selama setahun yang telah berlalu. Bahkan sejak anak-anak kami masih kecil di bangku sekolah dasar, sudah membiasakan menyatakan isi hatinya. Bahkan jadi satu hal yang menjadi lucu terkadang karena ungkapan-ungkapan seorang anak yang masih kecil. Meskipun tetap ada keharuan atas ungkapan kesalahan yang pernah dilakukannya selama setahun berlalu terhadap kakak atau adiknya dan juga kepada orang tuanya, dan menyatakan kembali permintaan maaf serta penyesalan, dan menyatakan suatu komitmen untuk tidak akan mengulangi kesalahan kembali di tahun yang baru. Begitu juga kami sebagai orang tua juga menyatakan sikap yang sama dan bersahati untuk memasuki tahun yang baru dengan sikap yang lebih baik dan tanpa ada hati yang terluka di dalam keluarga, dan bersahati kalaupun mengalami hati yang tersakiti untuk segera memberikan maaf dan pengampunan di tengah keluarga. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita pasti sangat ingat tentang kisah Yusuf yang telah disakiti oleh saudara-saudaranya. Karena iri hati, saudara-saudara yang membuang Yusuf dan menjualnya kepada para pedagang dan akhirnya dijual sebagai budak orang Mesir. Meskipun Yusuf diperlakukan keji oleh saudara-saudaranya, namun Yusuf sangat mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya, dan Tuhan pakai Yusuf menjadi penyelamat bagi ayah dan semua saudara-saudaranya. Sungguh kehidupan yang indah bila di tengah-tengah keluarga ada Tuhan di dalamnya, karena keluarga sesungguhnya adalah ciptaan dan milik Allah. Dan kita mohon dan mintakan Tuhan untuk selalu yang memimpin kehidupan keluarga kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur punya Allah yang maha baik dan sangat mengasihi kami. Engkaulah Allah yang telah memulihkan keluarga kami dengan memberikan pengampunan-Mu bagi kami. Dan biarlah kami hanya memandang Engkau saat kami terluka di tengah-tengah keluarga dan memberikan pengampunan bagi saudara dan sesama kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadikan Engkau sebagai pemimpin keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.